Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis sihah wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'an wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga besar dari almarhumah, ya, almarhumah Nina Martini, ya, Nina Martini. Usia beliau 59 tahun. Almarhumah. Jadi kalau membaca almarhum, almarhumah itu pakai hakete. Nggak gadang loh. Almarhumah. Enggak. Almarhumah, almarhum. Sebab itu bahasa Arab, enggak bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Artinya semoga Allah merahmati. Dan itu khusus untuk orang Islam yang meninggal. Orang kafir tidak boleh pakai tahu.
Jadi kalau ada kawan apa ibu meninggal, ini tidak Islam no. Anda boleh sabui almarhum almarhumah. Sebab itu khusus untuk orang Islam. Terus disabui oleh buya, buik seseorang itu tidak urusan ambo tu dong. Buik lagi orang kafir itu seorang. Ya. Dan tahu dia ambo khusus untuk Islam saja. Dia Pak Ibu kalau menyabui orang Islam sudah meninggal dunia, almarhum dan almarhumah. Dan itu doa isinya semoga Allah memberi rahmat itu dalam tafsir surga. Berarti ketika Pak Ibu menyebut almarhum dan almarhumah, berarti Pak Ibu mendoakan semoga si mayit dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarga besar yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan tetap istiqomah fillah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala untuk tetap taat beribadah dan senantiasa mendoakan almarhumah. Baik Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kini kita bertakziah di kediaman almarhumah Ibu Nina Martini. Nani hati kita dari rumah itu silaturahim. Itu Ibu. Silaturahim. Jadi langkah kita dari rumah saja kamarilah dapat palu. Tidak hanya sekedar dapat palu Ibu. Kecik Rasulullah kullul khutwati, setiap langkah kaki, maghfiratun, menggugurkan dosa. Dia Pak Ibu dari rumah tadi, dan langsung dari rumah, dan langsung dari masjid, Pak Haji dari langsung dari masjid, Bu Haji masjid. Malangkah kamariku gugur dosa wak. Kalau wak mendoa ya Allah ampuni dosa mu, alun tentu diterima oleh Allah. Ya nak? Bapak alun tentu kecik buaya, tentu ya dosa wak banyak mah. Menggunjiangnya alun dari itu. Selesai solat lah mengunjiang sekali. Bahan doa awak akan dikabulkan. Namun ada menunjuk haji. Ya misal lah. Abah doa akan dikabulkan di Allah. Tapi Pak Ibu langkah kaki awak lah dari masjid kamari lah dijamin menggugurkan dosa. Jadi kalau ingin dosa awak diampuni, tidak cukup je doa. Kaki awakku dilangkan ke tampik-tampik majelis ilmu. Dan sebab itu bersyukur Pak Ibu malam hari kini di tengah kesibukan masih namu hati Pak Ibu, lapang hati Pak Ibu untuk hadir di kediaman almarhumah dalam rangka takziah. Itu dari Allah tu. Alun baiko hablum minan nas, hubungan sosial lawak. Kalau awak maleh pai takziah, tunggu besok giliran awak mati maleh lo orang pai takziah. Ya kan? Ada tetangga awak meninggal apa? Tak namu ni pai takziah. Pai solat nak namu, pai manjanguk nak pai takziah nak namu. Apa lagi pai ke pusaru mantan? Taklah namu ada. Caliklah giliran awak meninggal besok. Orang maleh dengan sendirinya orang diputarkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak maduk pai takziah. Itu balasannya. Itu menggonyo Pak Ibu, de awak ko yakin awak ka meninggal masing-masing. Kalau ada orang meninggal rajin awak pai takziah. Awak kan mati sedang mah. Ya Pak. Lu wajah-wajah mati sedang.
Iya. Termasuk ajamu jaga mati saudara. Pasti mati, sianan di dalam kena mati. Nah, ada mati saudara. Ada awak yakin awak akan mati, rajin awak pai takziah. Orang meninggal pai awak menjanguk. Saya ndai mencogoan wajah kecil orang. Nampak batang hidung awak di sini tu Allah tu mah. Alun beko satu lo mendoan. Baik yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan dari Allah untuk kita semua dan terkhusus untuk keluarga besar. Apa pesan nampak tamu ingin nampu sampaikan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ali Imran. Surat apa? Ayat 185. Ayat berapa? Nah, 185. Karena agak Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu satu tuh. Surat apa tadi? Ayat bara? Nang kedua Allah berfirman lebo di dalam surat Al-Ankabut. Surat apa? Ayat 57. Ayat berapa? 57. Catat di kepala saya catat. Saya punya buku karena jelas. Yo ya. Kok beko lupa tu biasa tu, maklum saya. Iyo. Bukanlah gaib, memanglah masuk yo. Ya kan? Kalau orang dewasa tu mengaji mendengar ceramah memang mau dihitung. Beda dengan anak. Kalau dewasa aku capek paham. Sekali sih dia kecil langsung paham. Paham ada itu? Masuk talingo suwo. Nah itu capek paham anak-anak. Diulang tak pahamnya, diulang lo balik. Tapi kalau lah dapet anak-anak tu pak lama tahannya pak. Kalau dia awak sekali langsung dapet. Tapi capek lah hilangnya. Kita. Yang kedua tadi sudah apa? Ayat berapa? 5 tu. Karena sekali. Agak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sama atau beda? Sama bunyi. Tulis saja sama. Pertama Ali Imran 185. Nang kedua Al-Ankabut 5. Nang ketiga lain Surat Al-Anbiya ayat 35. Surat apa? Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tulisannya sama, bacaannya sama, artinya sama, maksud dan tujuannya sama. Diulang 3 kali oleh Allah dari juz 1 sampai juz 30. Sebanyak 114 surat tu hanya 3 kali diulang oleh Allah. Biasanya kalau awak baitung lah sampai 3 tu tanda. Nah, awak ingat anak awak, jangan mau ditulai sekali. Yang kedua ulang lo balik. Awak ingat balik. Yang ketiga awak ulang lo balik. Itu tanda. Kalau lah 3 kali ulang tu tanda apa? Tanda berita tu penting. Sangat penting. Dan perlu dijadikan pelajaran. Coba bayangkan.
artinya satio nan bernapas. Ini barang ngok wak sekolah. Ibu barang ngok, ibu barang ngok. Insyaallah. Hembuskan napas. Laiqatul maut, kece Allah akan merasukan rasa mati. Bayang. Siapa orang yang paling terdekat di awak, atau satu sekolah dulu, satu lettingan dulu, satu bekerja dulu. Coba hitung cik-cik, lailang kawan awak nak cik-cik. Awak bila lah. Okay. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu, pasti. Selagi atas nama manusia yang hidup di dunia ini dan makhluk yang lain bernapas, tanafasa ya tanafasu tanapusan, menghembuskan napas, maka dia pasti akan mati. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pesan pertama dari Allah untuk kita semua. Coba awak tanamkan dalam diri kita, renungkan dalam diri kita. Malam hari ini kita bertakziah ke rumah almarhumah Ibu Nina Martini. Mungkin besok kita yang akan ditakziahi, karena kita juga sudah mati. Satu pesannya. Yang kedua, apa pesan Allah? Surat Al-A'raf ayat 34. Surah apa? Al-A'raf 34. Tadi surah apa pertama? Ali Imran 185, Al-Ankabut ayat 57, Al-Anbiya ayat 35. Alah lupa sekali kan? Kau catat, cari di rumah. Kalau ndak takana, beko cari di YouTube. Buka tu YouTube ABTV Berbagi. Cari ulang balik ceramah tu. Yang kedua apa kata Allah? Surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Pesan Allah untuk keluarga besar dan kita semua. Setiap orang sudah ada ajal. Wah, sudah ada ajal. Ajal itu apa ibu? Bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, tapi dibakukan dalam bahasa Indonesia. Itu makanya cuk hanya bui ajal. Itu bukan bahasa Indonesia, itu ibu. Apa artinya? Ayo. Awak kan cuk nyebut itu ajal. Apa arti ajal? Bu, kita kena. Iya apa aja? Akhir. Hah? Meninggal akhir. Meninggal. Cik Pak Haji meninggal. Apa Haji kira-kira? Masya Allah. Kematian, Pak. Kematian. Sama dengan meninggal, kematian. Ya. Baik Bu. Karena elok. Ajal itu bahasa Arab, artinya kalau ingin diterjemah dalam bahasa Indonesia, Pak Ibu, batas akhir kehidupan, bukan meninggal. Apalagi kematian. Kalau kematian itu tadi bahasanya mata yamutu mautan, mati. Kalau ajal itu batas akhir kehidupan. Kalau bahasa kerennya itu garis finish. Akhir kehidupannya. Jadi awak pun lah ada garis finishnya. Setiap orang je bahasa dalam bahasa Arab. Walikulli ummatin.
Ummatun kalau dalam bahasa Arab satu orang. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia umat banyak orang. Terus kalau banyak orang dalam bahasa Arab apa ya? Ummatun, ummatani, umamun. Umam bahasa Arabnya baru banyak orang. Tapi kalau ummatun dalam bahasa Arab satu orang. Apa kata Allah? Setiap orang ada batas akhir kehidupannya. Umang ndak ada waktu hidup kesalamu. Ibu yang muliakan, tu mangkunyo dalam Islam dilarang doa panjang umur. Tak boleh. Papa, ibu, nan pernah doa panjang umur istighfar, minta ampun sama Allah. Tak boleh. Kalau wak mendoa panjang umur berarti wak menentang ayat ini. Nan boleh doa tu Pak Ibu, sehatkan badan, umur berkah. Boleh. Jadi kalau ya Allah panjangkan umur hamba ya Allah, nak boleh. Baranti lah. Jangan coba-coba tu lah. Jadi kalau salah mau kalun tahu doa. Tak ada doa. Hah? Tak ada doa kita. Ya kok ado. Awak rasul ado. Nah, ada apa? Ado rasul. Tak boleh. Jadi cuba-cuba lah. Tak boleh. Hah? Awak kan rasul. Allah karim. Jadi doa Allahumma tawil umurana. Ya Allah panjangkan umur kami. Ma bisa panjang-panjangan. Lah jale ajalnya lado. Sabalun bapak ibu dilahirkan di dalam rahim tu lado kontrak janji awak. Bila awak meninggal, usia bara awak meninggal, jam bara awak meninggal. Lado, detik bara awak meninggal, lado. Katiko di alam usia 120 hari awak buat kontrak janji dengan Allah. Atau mangkonyo ibu Nina ni almarhumah Nina Martini ni Pak Ibu nyolah sampai anjalnya Pak. Jadi jangan dikecano ibu Nina ku meninggal dek sakit membuya salah. Tak boleh. Wah kecen, Bu Nina ku meninggal dek jantungan buya dek stroke buya tak boleh. Itu kan asbab buya ndak ada, kematian pun ndak ada asbab awak membuat kata tu mah. Kecil siano ada kematian asbab ndak ada. Bahasa nan tapi apa ibu? Si A meninggal kebetulan sedang, boleh. Ajalnya tiba kebetulan si A sedang sakit, boleh. Bukan karena sakitnya si A meninggal. Kalau dek sakit seseorang meninggal Pak Ibu, bara banyak orang sakit tidak meninggal, berarti Allah tidak adil. Dek jantungan misalnya, bara banyak orang lah pasang cincin, Pak pun memang cakap ya. Aduh jamaahmu pasang cincin tidak mati-mati. Jangan nampak. Yuk ajar sampai baca ruang. Lah stroke lah bertahun-tahun dia teranjang sepak, ndak lah mati-mati dah. Ada tetangganya ndak ada stroke mati dong. Mungkin awak kan pernah mengalami itu kok teman awak lah namanya nyo masih sehat-sehat siangnya, waktu asar masih sehat, masih bisa bekerja, tiba di maghrib lah meninggal. Ada ndak mana tahu? Jangan-jangan keluarga kita juga begitu. Ya karena memang ajalnya sudah sampai. Itu mangkonyo dilanjutkan ayat itu tidak sampai di situ. Allah mengatakan, apa kata Allah? Fa idza jaa ajalum, maka jika datang batas akhir kehidupan mereka, la yastakhiruna sa'ah, maka mereka tidak bisa mengundur walaupun 1 detik, wala yastaqdimun, dan tidak bisa memajukan.
jaleh ada ayat kemana? Tak boleh minta doa panjang umur tu, tak boleh. Sebab diundur sadati saja tak pun. Kalau awak minta panjang umur berarti kan diundur dong. Ku ayatnya jaleh. Pak Ibu yang mulia kepada Allah. Buya, ambo pernah mendengar ustaz ceramah. Nang kece ustaz, oh buya, kalau wak rajin silaturahim, umur wak panjang. Anak beritahu. Pernah dengar tau? Tu mangkunyo kalau ustaz sedang ceramah jangan lalu. Asa tangah awak dapat ilmunya. Hadis tu panjang Pak Ibu. Ambo bacuan gini, boleh beko calik di YouTube tu. Supaya tak lupa Pak Ibu. Aga cara man ahabba, siapa saja yang ingin ayat bersuta, dimudahkan fi rizqihi, di dalam rizkinya, wa yunsa'u, dan ditumbuh kembangkan fi athari umri, di dalam bekas umurnya, fal yasil rahima, maka sambung tali silaturahim. Nang kece Rasulullah, wa yunsa'u fi athari umri, dan ditumbuh kembangkan dalam bekas umur. Ditumbuh kembangkan tadi diterjemahlah oleh para ustadz panjang umur. Yang disebut dengan panjang umur di sini fi athari umri, di dalam bekas umur, bukan angka umur. Anam pakai umur tu buyang. Bapak ibu katikoi duit membuat elok. Hidup bertetangga elok, muncungnya elok, tangannya elok, lakunya elok, panyapo indak sampilik kariang. Katiko maningganyo di kana di orang di si anu tu katiko hidup yo elok laku. Itu na dimakasui panjang umur tu, bakeh kehidupannya elok di kana di orang. Bukan angka umur ditambah. Kalau angka umur ditambah lama bana wak. Iya, kan lama bana. Rajin silaturahim tambah umur wak, nak mati-mati wak. Nah itu yang dimakasih oleh Allah. Jadi oleh sebab itu ketika hidupku pak banyak sih membuat elok pak, sama tetangga elok awak. Yang bersuati. Bukan anda hidup bertetangga bersuati panjangnya. Namun mencari orang sandang lah pak. Nah pak, ada orang itu pak? Banyak. Namun mencari orang sandang lah. Sandang mencari orang susah, susah mencari orang. Itu SMS nak Pak Tamzil. Allah karim. Pak Ibu, bukan panjang umur dalam bentuk angka, tapi pesan dan kesan hidup yang baik kita dikana diurang. Itu namanya panjang umur. Tuh makanya kalau ada ulang tahun, ada orang mengecek panjang umurnya, itu salah. Ilola ke panjang, umurlah 82 apa? Janji dengan Allah 81. Ulang tahun umur 80. Meninggal 81 misalnya janji dengan Allah. Ini ke panjang tau. Mati dengan lain sebentar lain. Itu mungkin tak boleh ulang tahun panjang umurnya. Nam boleh itu berkah umurnya. Itu disebut berkah umurnya. Itu kan ada doa al-mabruk al-fa-mabruk alaikal mabruk. Kan itu doa kalau awak memperingati ulang tahun tu. Bukan panjang umurnya. Belolo ke panjang, ke mati sebentar lah mak. Allah karim. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada kejadian dan ambo mengalami langsung Pak Ibu. Tak cerita dongeng. Nyatu ambo alami. Kan ada yang pernah mendengar cerita. Ambo ceramah di jalan Pelamboyan dari Maghrib sampai Isya. Pas tadanga azan dari sabala masjid yang lain, ambo sedang ceramah, ambo berhenti
untuk sholat isya. Tapi sebelum ambo menutup ceramah, biasanya ambo menyampaikan kepada jemaah, Pak Ibu ado nan kabatanyo. Itu biasanya. Jadi mangkik tanganlah jemaahmu dan posisinya sebelah kidal dari ambo madhab ke sana. Enggak saya paji lo. Mangkik tangan. Buya, ambo kabatanyo ke Buya. Kece jemaah. Apa tu Pak? Ambo sangko negari tanyo ka kaji. Kiraan yang ditanya, lai katibo Buya minggu biswa. Itu pertanyaan. Aja ambo, insyaallah Pak ambo tibo. Selesai ambo jawab, ambo tutui kaji, adzan isya, kemudian singkat cerita kami sholat isya berjamaah. Termasuk apa nama bertanya tadi. Selesai sholat isya, seperti biasa sholat sunnah masing-masing. Selesai sholat sunnah, singkat cerita, ini singkat cerita saja. Sebelum nambo pulang, biasanya kan nambo duduk je pengurus tu dulu. Baca itu singkat. Termasuk apa nak bertanya dia duduk bersama. Singkat cerita ambo izin pulang selesai bercerita. Pak pengurus ambo izin pulang. Pulang nambo. Mohon maaf cakap baik bu. Kunyato fakta tidak ada ambo bukbe. 2 jam mungkin ambo tiba di rumah, ditelepon kembali oleh pengurus. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Lah tiba Buya di rumah. Alhamdulillah Pak cuma. Kabar Pak Buya, apa nambah tanya tadi lah meninggal. Saya bayang. Tu nak ajal tu. Ada nak temukan di lapangan tetangga kita, teman kita yang begitu. Sorenya masih sehat, masih galak-galak baca itu. Mana nak kau meninggal? Tiba nak meninggal saja. Baik bu. Anak dia awak mana ke cibuk. Jadi kalau misalnya pulang dari jiko ada di antara awak nama meninggal, jangan heran awak. Cukup ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Memanglah sampai. Termasuk diri ambo pribadi, Pak Ibu kau mohon maaf cakap. Kalaulah selesai takziah yang mau meninggal sampai ajal, memang meninggal. Pak Ibu tidak perlu kaget. Tidak perlu heran. Cukup ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Sampai itu acara. Kali doa anda bisa. Sehebat-hebat ibadah seseorang, sedekat-dekat seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa meminta umur ini dipanjangkan, tidak bisa. Satu manusia yang ditunda wafatnya oleh Allah, yaitu Rasulullah SAW. Kenapa ditunda sejenak wafatnya Rasulullah? Dia Rasulullah ingin bertanya kepada Allah. Turun malaikat Jibril memberi informasi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, malaikat Israel akan datang mencabut, memisahkan ruhmu dari jasad. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, tunggu dulu. Ambo kami minta tolong lagi bisa Jibril. Itu Rasulullah. Kata Jibril, boleh ya Rasulullah. Anam paralu ya Rasulullah ambo tolong. Sebelum ambo dipisahkan ruh dari jasad, tolong ya Jibril, tanyuan dulu ke Allah. Ana jadi tanya ya Rasulullah. Tolong tanyuan ke Allah, ba'a nasib umatku ketika ambo walah wafat. Itu ditunda Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah tidak ada. Oh hebat ini. Singkat cerita Jibril menghadap Allah. Jadi sebelum malaikat Israel memisahkan ruh Nabi Muhammad dari jasadnya, diselesaikan dulu pertanyaan Rasulullah kepada Jibril dan disampaikan kepada Allah. Apa jawab Allah? Wahai Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa umat Nabi Muhammad sepeninggalannya
akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ketika awak meninggal besok masih dalam keadaan beriman kepada Allah, beragama Islam, bersyariat dan bersolawat, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi istiqomah imannya sampai awak mati. Jangan sampai bego murtad lo awak. Tu makanya setiap selesai solat tu minta sama Allah apa ibu? Ya Allah, jangan engkau kosongkan hati hamba ya Allah setelah engkau beri hidayah. Doanya surat Ali Imran ayat yang ke-8. Apa bunyinya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu dibaca doanya supaya sampai meninggal tetap dalam keadaan Islam. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pesan hamba untuk kita semua, terus untuk keluarga besar, tetaplah mendoakan almarhumah. Mana keluarga besar kau? Keluarga dari Bu Martini kau mah? Oh, Ibu. Barang baik berarti ya. Masya Allah. Jadi Pak doakan almarhumah. Doa Pak Ibu insya Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam ko mungkin bisa awak membantu sama-sama. Tapi itu malam ko saja nyo. Untuk berikutnya itu keluarga besar lain. Kalau beko insya Allah kita siap mendoakan bersama. Dan ambo setiap hari Jumat mendoakan Pak Ibu Tarui. Benci mana Pak Ibu kamu mendoa lo setiap hari Jumat. Allahumma ghfir lil mu'minin wal muslimin wal muslimat. Kare mana ceramah ustaz di masjid kau nan awak tetap didoakan dari ustaz. Ketika hari Jumat tu mangko jangan benci lo kau ustaz. Konda ni benci lo kau ustaz. Ya doa awak. Jahit mana awak kayaknya tetap doa awak. Ibu yang muliakan oleh Allah SWT, doakan Pak Ibu setiap selesai sholat, terutama keluarga besar, seindah-indahnya kirimkan, hadiahkan surat Al-Fatihah. Kata Rasulullah, ihdat tawab lil mayit. Berhadiah pahalalah kamu kepada seorang mayit, seorang jenazah. Ketika awak membaca Al-Fatihah kan dapat pahalanya kita hadiahkan kepada si mayit. Nah, maksud kita punya orang tua, lihatkan dalam hati. Ya Allah, hamba kirim Al-Fatihah untuk ibunda saya ya Allah, untuk anak saya ya Allah, untuk kakak saya ya Allah. Al-Fatihah. Itu paling minimal, paling male-male awak mendoa orang. Kalau doa panjang kan enggak male awak biasa. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ndak apa mau dah buya panjang lo lagi tahu. Al-Fatihah lebal. Itu je baca lah. Itu paling male awak mendoa orang. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada doa yang tidak dikabulkan kalau kita bersungguh-sungguh. Termasuk Pak Ibu mendoakan orang tuanya masing-masing dan kita mendoakan almarhumah pada malam hari ini. Insyaallah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira nandapi yang bersampaikan Pak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada salah kata Pak Ibu, salah cara, mohon maaf. Sebab nan salah tu datangnya dari ambo pribadi. Kalau ada nambana Pak Ibu itu atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lai dimaafkan Pak Ibu. Alhamdulillah. Baik, kita doakan almarhumah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ahli baitil kiram wa bit takhsis ila ruhi Ibu Nina Martini. Lahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا وادخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها واجعلها لنا مرتني من حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها واجعل مثواها لنا مرتني في جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. لها الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين. استجب دعاءنا وتقضي ما حاجاتنا وحاجة صاحب المصيبة من آلها ابننا مرتني ببركة سورة الفاتحة وبكرامة سورة الفاتحة إنك أنت السميع الدعاء وإنك أنت السميع العليم وإنك أنت العزيز الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.